Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegreso Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Februari 2024 ya. Di perdagangan kemarin kita dapat rilis data terkait dengan FOMC meeting, dan di perdagangan hari ini kita dilanjutkan sama data tentang beberapa member Fed yang akan speech, yaitu ada Kaskari, kemudian juga ada Fed Waller, lalu dari European Central Bank ini juga ada petinggi-petinggi di sana yang akan speech pidato, teman-teman. Jadi hari Jumat ini nggak terlalu banyak sentimen ya. Sementara kemarin kita udah dapat rilis data juga terkait dengan CPI and Core CPI Uni Eropa. Ini adalah data inflasi yang menunjukkan kondisi inflasi di Eropa sana masih dalam posisi turun, teman-teman. Tapi penurunan yang terjadi itu tidak signifikan. Itu sih dari rilis data di perdagangan kemarin. So far pergerakan dari market kripto justru malah mendapatkan momentum positif ya. Kemarin Fed itu membicarakan banyak terkait dengan kondisi daripada perekonomian, teman-teman. Jadi pada pertemuan Fed di perdagangan kemarin itu memang ada semacam poin-poin penting, teman-teman. Yang mana salah satu poin pentingnya itu yaitu adalah kondisi dari perekonomian yang sudah semakin turun terkait dengan inflasinya. Jadi Fed sendiri memprediksi bahwa akan ada tiga kemungkinan, maksudnya tiga kali kemungkinan penurunan suku bunga di tahun ini, teman-teman. Tapi itu mungkin tidak akan terjadi di bulan Maret seperti ekspektasi pasar. Ya, jadi mereka sebenarnya lagi diskusi, lagi debat, teman-teman, terkait dengan kapan momentum penurunan suku bunga ini bisa terjadi di tahun ini. Ya, kemungkinan besar tidak akan terjadi di Maret, teman-teman. Dan masih akan menunggu beberapa fase indikasi-indikasi ekonomi, terutama terkait dengan ya terkait dengan penurunan inflasi atau rilis data PCE yang bisa menjadi data yang sangat-sangat penting, teman-teman, untuk dinanti. Kemudian juga ada rilis data seperti apa namanya, ketenagakerjaan yang juga akan dilihat. Jangan sampai karena mereka fokus menurunkan inflasi menyebabkan resesi pada market. Tapi apapun itu, saya rasa Fed sudah berada di jalur yang tepat, teman-teman. Kita tinggal menunggu aja gimana proses daripada penurunan suku bunga ini, apakah bisa sukses dengan soft landing atau justru akan menimbulkan impact seperti hard landing. Hard landing itu adalah kondisi di mana inflasi turun disebabkan karena kehancuran ekonomi. Bisa dibilang resesi, teman-teman. Jadi hal tersebut yang dihindari oleh Fed saat ini. Jadi menurunkan suku bunga, di samping itu juga harus tetap menjaga kondisi dari perekonomian supaya jangan sampai anjlok ya, supaya jangan sampai jatuh. Dari European Central Bank kemarin ada pembahasan terkait dengan ETF approval untuk Bitcoin. Teman-teman, ini dari website resminya ya, European Central Bank Ecosystem, yang mengulas terkait dengan ETF. Teman-teman, menurut European Central Bank, setelah di-approve-nya Bitcoin ETF di Amerika Serikat oleh SEC, ini memberikan kenaikan harga yang signifikan, teman-teman. Ada volume yang masuk, dan investor-investor besar sudah mulai bisa melakukan akumulasi. Ya, tapi sikap dari European Central Bank sendiri tetap, teman-teman, melihat bahwa Bitcoin ini adalah sebuah aset eh, yang bisa dibilang sangat sulit untuk dilacak secara fundamental. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa adanya manipulasi tentang harga Bitcoin. Ya, currency of crime, financing evil. Teman-teman, ini adalah ya, menurut saya sih kalimat-kalimat dari tulisan dari European Central Bank ini lebih mengarah ke persepsi negatif terhadap market Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulannya langsung, tingkat harga Bitcoin bukanlah indikator berkelanjutan. Jadi maksudnya jangan berbicara harga lah. Tidak ada data fundamental ekonomi, tidak ada nilai wajar di mana prediksi serius dapat dihasilkan. Ya, tidak ada bukti harga dan juga gelembung spekulatif.
Sebaliknya, refleksi gelembung spekulatif menunjukkan efektivitas lobby Bitcoin. Kapitalisasi pasar mengukur kerusakan sosial secara keseluruhan yang akan terjadi ketika rumah itu runtuh. Jadi dia melihat bahwa Bitcoin ini adalah aset yang sangat-sangat spekulatif. Dan tidak ada indikator-indikator fundamental yang bisa mengukur valuasi wajar daripada harga Bitcoin. Itu adalah sikap dari European Central Bank terkait dengan kondisi market kripto saat ini. Boro-boro mereka mau membicarakan terkait dengan ETF approval. Ya, kalau perspektif mereka aja masih seperti ini. Berita yang lain ini datang dari Vitalik Buterin yang kemarin itu ada membalas sebuah tweet, teman-teman. Sejujurnya saya 3 kali kurang percaya diri dengan konsep menyederhanakan layer 1, bahkan dengan mengorbankan konsep layer 2 yang lebih rumit dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Tantangannya adalah ketika Anda dapat menukar antara resiko books di layer 1 dengan resiko books di layer 2, sebenarnya tidak jelas apakah resiko books di layer 2 lebih baik. Jadi ini kondisi dengan beberapa lapisan layer yang sudah dibangun di jaringan dari Ethereum, di mana Vitalik Buterin sendiri itu kurang percaya, katanya teman-teman, kurang percaya diri terhadap solusi yang ditawarkan untuk menyederhanakan masalah yang ada di layer 1 dan melakukan pengorbanan di layer kedua. Jadi bisa dibilang upgrade-upgrade yang dilakukan itu selalu akan menimbulkan potensi risiko. Ya, dan segala sesuatu yang positif itu pasti ada efek samping, pasti akan ada sesuatu yang minus, teman-teman. Jadi menerima dua kondisi tersebut sebenarnya adalah langkah yang wise, teman-teman. Cuman memang kalau dari developer sendiri kan pengennya semuanya perfect, teman-teman. Semuanya tidak ada masalah, dan ya ini seperti gali lubang tutup lubang sih. Memperbaiki layer pertama tapi menimbulkan resiko di layer kedua dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Kemudian ini ada kerjasama ya dari Polygon, kerjasama dengan Starkware. Teman-teman, kalau kita lihat dari tweetnya ini adalah para ahli matematika saat ini menerima reward, teman-teman, memperkenalkan Stark. Ya, selama 3 bulan terakhir kami telah bekerja sama dengan Polygon Labs dalam protokol Stark yang baru yang sangat cepat. Hari ini kami dengan bangga mengumumkan kemajuan matematika yang inovatif. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah proyek baru, teman-teman, yang dibikin oleh Polygon bersama dengan Starkware. Starkware sendiri ini adalah platform yang bisa mendukung teman-teman terhadap membuka bidang M3 yang efisien. Jadi ini peningkatan dari jaringan layer kedua sebenarnya. Jadi dari Starkware sendiri saat ini lagi mendevelop dengan beberapa perusahaan lain atau dalam proyek lain. Teman-teman, ada UH Ebek, terus juga ada Papini Siamhar, ini salah satu developer yang bekerja juga di Starkware, ya, bersama dengan tim dari Polygon Matic. Masih dalam proses pengembangan proyeknya. Jadi layer kedua bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat bagus sih untuk narasi ke depan untuk market kripto, khususnya di layer yang ada di Ethereum. Lalu gimana kondisi dari pergerakan Bitcoin? Di perdagangan kemarin, Bitcoin kembali balik ke level 51.600-an something. Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel, teman-teman, dan belum jauh-jauh bergerak di bawah level 50.000. Pergerakan Bitcoin sudah didorong naik lagi. BTC Dominance di perdagangan kemarin mengalami penurunan 1%. Momentum ini bagus banget untuk banyak altcoin. Ethereum kemarin kembali mengalami tren kenaikan, teman-teman. Kemudian layer-layer yang lain dari Ethereum, proyek-proyek yang lain juga beberapa mendapatkan sentimen positif. Kayak Polygon Matic kemarin ada sedikit recover setelah dump yang terjadi di perdagangan sebelumnya. Kemudian CRV juga ada naik sedikit. Hedera Habar terus mengalami kenaikan ya. Hari ini dia udah naik sekitar 11%. Terus aku perhatikan juga ada Render dan WLD juga terus mendapat kenaikan, teman-teman. WLD juga nice kenaikannya. Injektif melempem, Cardano juga
agak melempem ya. Jadi overall pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu bisa dibilang kurang begitu bagus ya. Beberapa indikator menunjukkan memang ada penurunan pergerakan dari smart money. Even hari ini pun smart money di Bitcoin sendiri masih menunjukkan tanda-tanda penurunan, teman-teman. Dan volume pedagangnya sebenarnya sangat-sangat baik sih. Ya, indikasinya sih aliran dana masuk ke beberapa altcoin, teman-teman. Cuman memang harus diakui masih harus waspada karena selling pressure bisa terjadi secara tiba-tiba. Tapi untuk kondisi sekarang, Bitcoin udah mulai melemah, terus dari BTC Dominance juga sama-sama melemah. Ini sebenarnya momentum bagus buat altcoin. Ya mungkin Bitcoin nggak terlalu gimana-gimana, tapi altcoin masih ada kemungkinan, beberapa altcoin ya teman-teman, itu masih ada kemungkinan dalam tren kenaikan-kenaikan jangka pendeknya. Itu pergerakan di time frame daily dan 4 jam, teman-teman. Overall Bitcoin masih sideways aja sih kalau menurut saya. Bitcoin belum kemana-mana. Kalau kalian perhatikan dia juga tektokan aja di level ini ya, nggak terlalu ada apa namanya pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat signifikan terhadap Bitcoin. Jadi ya itu harus hati-hati teman-teman. Saat ini volume smart money-nya makin lama makin kecil. Ya udah nggak se-hype yang terjadi waktu di Februari tanggal 11 sampai tanggal 10 kemarin. Itu sih teman-teman untuk pergerakan dari Bitcoin. Kita lihat aja ke depannya gimana, apakah pergerakan Bitcoin masih akan mengalami tren kenaikan. Karena kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, teman-teman, sebenarnya Bitcoin ini lagi ketahan di level resistance kuat. Nah, sekarang kita tinggal nunggu sebenarnya konfirmasi arah pergerakan selanjutnya. Jika Bitcoin mampu menembus level 52.000 something, 52.000 something ini dan terus melanjutkan kenaikan misalkan ke 56.000, nah itu ada potensial Bitcoin kembali menguji peluang menguji level all time high-nya di level 64 ribuan something ya. Cuma untuk sekarang belum, teman-teman. Dan kalau Bitcoin akhirnya kena reject di level saat ini, maka potensial koreksi Bitcoin itu cukup besar ke level-level support yang ada di bawah, seperti di level 46 ribuan, ya, ataupun mungkin bisa ke 40 ribuan lagi, teman-teman. Ya, untuk saat ini sih masih tetap strong, masih kuat lah untuk Bitcoin. Dan belum ada kelanjutan arah berikutnya. Mungkin di fase-fase ambigu seperti Bitcoin sekarang ini, itu bisa dimanfaatkan banyak altcoin untuk naik-naik dulu teman-teman, sebelum akhirnya fasenya nanti habis ya. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, beberapa sentimen dari kalender ekonomi dan juga pergerakan dari market. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Ya, kalau teman-teman punya Telegram, bisa langsung join dan linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.